Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, kehidupan berjalan dengan ritme yang tenang. Jalanan tak pernah benar-benar ramai. Hanya sesekali kendaraan melintas di antara deretan ruko tua dan rumah-rumah sederhana. Di sanalah Arman, pria berusia 31 tahun, menjalani kesehariannya sebagai staf administrasi di toko bangunan milik pamannya. Hidupnya sederhana, bangun pagi, bekerja, pulang menjelang maghrib, namun cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Meski dari segi ekonomi tak ada yang kurang, ada satu hal yang selalu menjadi topik pembicaraan di rumah, pernikahan. Ibunya, Bu Siti, tak pernah lelah mengingatkan. Bahkan di sela-sela menyajikan teh panas di sore hari. Nak, ibu cuma ingin kamu punya istri yang bisa menemanimu, yang rajin ibadah, pandai mengurus rumah, katanya berkali-kali. Namun, kriteria yang diharapkan itu terasa sulit ditemukan, dan Arman mulai terbiasa mengabaikan desakan itu. Hingga suatu sore, saat menghadiri pengajian bulanan di masjid besar dekat alun-alun kota, pandangan Arman terhenti pada seorang wanita di barisan belakang. Ia mengenakan gamis longgar berwarna krem dan cadar hitam yang menutupi hampir seluruh wajahnya, menyisakan sepasang mata yang teduh. Namanya, seperti kemudian Arman ketahui dari ustazah pengajian, adalah Zahra. Ia baru pindah dari Salatiga dan tinggal bersama bibinya yang seorang janda. Zahra berbicara seperlunya, suaranya lembut, dan pembawaannya menenangkan, sosok yang jarang Arman temui. Melalui perantara ustazah, Arman mendapat nomor Zahra. Obrolan singkat di WhatsApp perlahan berkembang menjadi pertemuan di taman kota atau kedai kopi dekat masjid. Setiap kali bertemu, Zahra selalu bercadar, membuat Arman tak pernah melihat wajahnya sepenuhnya. Anehnya, hal itu tak membuatnya ragu, justru memunculkan rasa hormat dan keinginan untuk melindunginya. Tak butuh waktu lama. Kurang dari 2 bulan sejak pertemuan pertama, lamaran digelar. Pernikahan berlangsung sederhana di aula masjid, disaksikan keluarga inti dan beberapa kerabat dekat. Anehnya, bahkan di hari akad, saat semua orang tersenyum dan menyalami mereka, Arman masih belum pernah melihat wajah istrinya. Sebuah misteri yang ia simpan sendiri, menganggap bahwa waktu akan memberikan jawabannya. Rumah sederhana di pinggiran kota, hasil tabungan Arman selama bertahun-tahun, menjadi saksi awal kehidupan pernikahan mereka. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar, ruang tamu kecil, dapur, dan halaman belakang yang sempit, namun cukup untuk memulai kehidupan baru. Malam pertama tiba tanpa gemuruh romantis seperti yang sering dibayangkan orang. Zahra tidur lebih dulu, membelakangi Arman, dan meski kain tipis menutupi wajahnya, napasnya terdengar tenang. Arman memilih tidak memaksa, mencoba menghargai batas yang mungkin Zahra butuhkan. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ritme yang konsisten. Setiap pagi sebelum subuh, Zahra sudah bangun. Aroma kopi dan gorengan selalu memenuhi dapur ketika Arman keluar kamar mandi. Rumah rapi, lantai mengilap, dan meja makan selalu terisi makanan hangat sepulang Arman dari toko bangunan. Semua itu membuatnya kagum. Jarang ada orang yang setelaten itu, apalagi dalam hitungan minggu setelah menikah. Namun, ada satu kebiasaan Zahra yang membuat Arman bertanya-tanya. Ia selalu tidur lebih awal, bahkan sering sebelum Arman tiba di rumah. Tidak peduli hari kerja atau akhir pekan, begitu jarum jam menunjuk pukul 9 malam, ia akan pamit tidur. Tidak ada obrolan panjang, hanya senyum singkat. Suatu sore, Arman pulang lebih cepat karena toko sepi. Dari teras, ia mendengar samar-samar suara musik yang asing baginya, seperti alunan lembut dari radio tua. Dengan langkah pelan, ia masuk ke kamar. Namun suara itu menghilang begitu pintu terbuka. Di sana, Zahra sedang duduk di tepi ranjang, membaca Al-Quran. Tidak ada tanda-tanda alat musik atau radio. "Kamu sudah pulang?" tanya Zahra tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Sejak saat itu, Arman mulai memperhatikan lebih detail. Kadang,
Nada bicaranya terdengar berbeda, lebih tegas dari biasanya. Pernah pula ia melihat Zahra makan dengan tangan kiri, meski di lain waktu selalu menggunakan tangan kanan. Hal-hal kecil itu ia simpan di benaknya. Tidak ada yang cukup besar untuk menjadi bukti, tetapi semuanya menimbulkan rasa penasaran yang kian menebal. Arman tidak tahu, kebiasaan aneh itu hanyalah pintu kecil menuju rahasia besar yang sedang menunggu untuk terbuka. Malam itu, Arman sengaja mematikan lampu lebih awal dan berpura-pura tidur. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari saat ia membuka mata kembali. Sunyi menyelimuti rumah, namun telinganya menangkap suara samar, gemericik air dari kamar mandi. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Ketika pintu didorong, kamar mandi kosong. Hanya ada handuk yang masih basah tergantung di belakang pintu, dan aroma sabun yang pekat seolah baru digunakan. Rasa penasaran Arman mulai berubah menjadi kegelisahan. Apakah Zahra yang mandi larut malam? Tapi mengapa ia tak melihatnya keluar? Malam-malam berikutnya, ia kembali terbangun pada jam yang sama, mendengar suara yang mirip, langkah ringan, pintu kamar mandi dibuka tutup, atau suara air mengalir sebentar lalu berhenti mendadak. Tidak ingin hanya mengandalkan dugaan, Arman akhirnya membeli kamera kecil dan memasangnya di sudut ruang tamu, menghadap koridor menuju kamar mandi. Beberapa malam pertama, rekaman tidak menunjukkan hal mencurigakan. Namun di malam kelima, Arman melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di layar ponselnya, terlihat seorang wanita keluar dari kamar tidur utama, mengenakan baju tidur Zahra. Wajahnya mirip sekali dengan istrinya, hanya saja ia tampak lebih muda, dan kulitnya mulus tanpa bekas luka di pipi. Wanita itu berjalan tenang menuju kamar mandi, lalu kembali menghilang ke kamar yang pintunya selalu terkunci. Arman mencoba mencari jawaban langsung. Sore harinya, ia bertanya pada Zahra apakah ia memiliki saudara kembar. Zahra tersenyum tipis dan menggeleng, mengatakan hanya punya seorang kakak perempuan yang tinggal jauh di kota lain, terpaut 5 tahun darinya. Jawaban itu tak memuaskan, justru menambah daftar pertanyaan di kepala Arman. Sejak malam itu, setiap suara kecil, setiap perubahan nada bicara Zahra, bahkan cara ia memegang sendok pun terasa janggal di mata Arman. Ia merasa seperti tinggal bersama seseorang yang kadang-kadang adalah istrinya, dan kadang-kadang bukan. Dan di dalam hatinya, ia tahu, apapun yang sedang terjadi, rahasia itu semakin dekat untuk terbongkar. Malam ke-6 sejak kamera dipasang, Arman terbangun bukan karena alarm atau kebiasaannya, melainkan suara samar-samar dari arah kamar mandi. Bukan gemericik air kali ini, melainkan bisikan. Dengan napas ditahan, ia melangkah mendekat, menempelkan telinga di pintu. 2 suara perempuan terdengar jelas. Salah satunya adalah Zahra. Melalui celah kecil, ia melihat sosok istrinya berdiri dekat wastafel, bercakap pelan dengan seorang wanita lain yang wajahnya hampir identik, namun tanpa cadar dan tanpa bekas luka di pipi. Arman mundur perlahan, jantungnya berdetak cepat. Keesokan malamnya, suara kembali terdengar, tapi kali ini dari kamar yang selama ini terkunci. Arman mengetuk, dan dari dalam terdengar suara lemah. "Saya saudaranya Zahra, sedang sakit." Nada itu terdengar ragu, seolah ingin mengusirnya. Puncaknya datang 2 malam kemudian. Arman pulang lebih awal dan mendapati pintu kamar rahasia itu terbuka sedikit. Ia mendorongnya, dan di dalamnya ada 2 wanita. Zahra, dengan cadar setengah terpasang, dan wanita lain yang sama persis dengannya, hanya saja lebih segar dan percaya diri. Tak bisa lagi menahan diri, Arman menatap keduanya. "Siapa dia?" tanyanya tajam. Suasana membeku. Tatapan Zahra penuh kegelisahan, sementara wanita satunya menunduk. Dalam hati Arman, semua potongan aneh selama ini mulai menyatu, membentuk gambaran yang ia tahu akan mengubah segalanya. Pagi itu rumah terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Arman duduk di kursi ruang tamu, kedua tangannya saling menggenggam erat. Zahra duduk di hadapannya, sementara wanita satunya berdiri tak jauh, menunduk. Dengan suara lirih, Zahra mulai bercerita. Wanita itu adalah Hana, kembarannya. Saat kecil, Zahra mengalami kecelakaan yang meninggalkan bekas luka di pipi kirinya. Luka itu bukan hanya merusak kulit, tapi juga rasa percaya dirinya. Ketika lamaran dari Arman datang, Zahra takut penolakan akan menghancurkan satu-satunya kesempatan yang ia miliki.
Maka ia meminta Hana membantunya. Hana, yang cantik dan terbiasa tampil percaya diri, setuju untuk menggantikan Zahra di beberapa momen, terutama malam hari. Tujuannya, kata Zahra, adalah membuat Arman terbiasa dengan keberadaannya sebelum suatu saat melihat wajah aslinya. Arman terdiam lama. Setiap kata dari Zahra terasa menekan dadanya. Ia ingin marah, tapi juga merasakan ketakutan yang melatar belakangi kebohongan itu. Hana akhirnya berkata, "Semua ini salah. Aku akan pergi. Kalian harus mulai dari awal, tanpa aku." Keheningan menutup percakapan. Tidak ada teriakan, hanya rasa berat yang menggantung di udara. Arman tahu, kepercayaan yang retak mungkin bisa diperbaiki, tapi tidak akan pernah sama. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hana telah pergi subuh tadi, meninggalkan secarik pesan singkat di meja makan. Hanya Arman dan Zahra yang tersisa. Di ruang tamu, Zahra duduk memandangi tangannya sendiri. Jemarinya bergetar. Dengan napas panjang, ia mengangkat wajahnya, lalu perlahan melepas cadar yang selama ini menjadi pelindung sekaligus tembok. Bekas luka di pipi kirinya terlihat jelas, memanjang samar hingga mendekati rahang. Ia menunduk, takut melihat reaksi suaminya. Arman terdiam beberapa detik. Bukan keterkejutan yang ia rasakan, melainkan perasaan asing yang sulit ia jelaskan. Luka itu nyata, tapi tidak mampu menutupi cahaya lembut di mata istrinya. "Aku marah," katanya pelan, "tapi aku juga ingin kita mulai jujur dari sekarang, tanpa rahasia." Zahra mengangguk, matanya berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Rumah itu kini hanya berisi 2 orang, tanpa langkah misterius di malam hari, tanpa bisikan dari balik pintu terkunci. Zahra mulai membuka diri, menceritakan masa lalunya, dan Arman belajar melihatnya bukan dari wajahnya, tetapi dari hati yang dimilikinya. Bagi Arman, itulah satu-satunya kebenaran yang layak dipertahankan. Cinta yang bertahan setelah semua cadar dilepas, dan semua dusta dihapus.